Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kelompok 1 yang kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Materi yang dijelaskan pertama adalah pengertian dari kekuasaan dan faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditunjukkan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Maka diperlukanlah kekuasaan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stunner, Freeman dan Gilbert, 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau resource of power. Kelima faktor tersebut adalah reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan referent power. Materi selanjutnya adalah pengertian kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Terdapat 2 pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Terdapat 3 jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Dan yang terakhir adalah kewenangan fungsional, adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dengan kata lain, tanggung jawab meningkatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Materi terakhir yang akan dijelaskan adalah pengertian delegasi. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, dan hal ini merupakan alasan pentingnya suatu pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang keempat, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Ada 3 fungsi pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangan menurut caranya sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan, sehingga adanya kejelasan dan meminimalkan persepsi yang keliru.
Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan adalah salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang seluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, wewenang, tanggung jawab dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian maupun kami. Jadi jangan lupa kritik dan saran untuk video berikutnya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun penulisan dari video ini.